Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 24 Mei 2022. Malam ini kita akan membahas Yeftalk seperti biasa, edisi trading. Ya, kita akan membahas bagaimana pergerakan IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Utamanya IHSG yang hari ini mengalami kenaikan ya. Dan kita akan coba lihat bagaimana potensi kelanjutan kenaikan hari ini, apakah masih bisa berlanjut di perdagangan besok atau tidak gitu ya, karena di hari Kamis kalau tidak salah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada hari libur ya. Hari libur ini tentu saja seperti yang kemarin-kemarin sudah terjadi, ada potensi terjadi koreksi ya kalau misalkan menjelang hari libur, apalagi hari liburnya itu long weekend gitu ya, karena saya lihat memang pelaku pasar dalam negeri mengantisipasi volatilitas yang terjadi di global gitu ya. Maka dari itu memang kita memang di PTR pun kita bermain sangat konservatif di bulan Mei ini. Sejauh ini kita hanya melakukan transaksi ya, sampai dengan hari ini itu transaksi kita hanya sekitar tidak lebih dari 20 kali. Padahal kalau mungkin Bapak Ibu perhatikan di laporan kinerja kami setiap bulannya itu, transaksi kami selalu di atas 30 kali sebulan gitu ya. Dan ini sudah tanggal 24, jadi kemungkinan transaksi di private trading room akan di bawah rata-rata transaksi bulanan gitu ya. Namun sejauh ini ya, kinerja kami sangat-sangat kami syukuri, karena sampai dengan tanggal 24 Mei ya, video ini dibuat tadi sore, kita sudah melakukan 19 kali transaksi dan hanya loss sebanyak 6 kali dengan pertumbuhan portofolio sekitar 2%-an ya. Nanti ini belum final, kita akan lihat sampai dengan akhir bulan, semoga akan bertambah sehingga kinerja kami jauh mengungguli IHSG, karena IHSG sampai dengan hari ini minus 4,3% dan di private trading room justru positif 2%-an lebih gitu ya. Karena ya sistem kami di bulan Mei ini sudah mengantisipasi penurunan IHSG sejak akhir bulan April sebelum Lebaran, seperti yang sudah kami sampaikan di video Sell in May and Go Away ya. Nah, itu yang kita sudah jelaskan bahwa memang ada kecenderungan potensi penurunan, mengulang penurunan di 2012 bulan Mei dan 2019 waktu itu, dan ya di luar harapan kami penurunan justru lebih dalam lagi gitu ya. Dan ini ya kebetulan sudah kami antisipasi dengan menjaga cash di level yang aman dan trading kita pun sangat konservatif. Oke, lalu hari ini kita lihat sentimen yang mengerek IHSG itu adalah dipertahankannya suku bunga ya. Suku bunga Bank Indonesia yaitu di level 3,5%. Ini sangat penting sekali, karena apabila suku bunga ini naik, otomatis akan meningkatkan capital outflow dari pasar saham ke fixed income, seperti ya yang pedomannya adalah suku bunga tentu saja. Nah, inilah yang melihat dengan adanya sentimen ini, IHSG wajar terjadi kenaikan di hari ini, padahal kemarin mengalami penurunan. Lalu bagaimana sih view minggu ini untuk IHSG, karena minggu ini ada hari libur gitu ya. Nah, kami masih mempertahankan proyeksi kami di Stockholm ya, bahwa IHSG masih akan melanjutkan pullback ke target berikutnya, di mana target pullback ini sudah kita pasang sejak 2 minggu yang lalu ketika IHSG jatuh di Stockholm yang sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah baca ini ya. Jadi ini adalah Stockholm ketika IHSG jatuh dan mencapai target turun di 6.510 dan targetnya adalah di 6.830 sampai dengan target keduanya adalah 7.036. Sejauh ini target pertama sudah tercapai dan sudah dilewati
di Stockholm edisi ini adalah Stockholm 2 minggu yang lalu ya, edisi 22 Mei ya. Kemudian di sini di edisi 22 Mei kita jelaskan potensi ke target berikutnya yaitu di 7.000 area 7.030 dan 7.040. Ini adalah area resist atau target pullback IHSG. Ya, kebetulan minggu ini ada sentimen positif yaitu terkait suku bunga yang dipertahankan. Ini sangat positif tentu saja ya. Oke, jadi kemungkinan besok IHSG masih bisa melanjutkan kenaikan karena penutupan hari ini di 6.914, jadi potensinya besok akan menguji level 7.000, level psikologis begitu kira-kira. Oke, kita masuk ke saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Dan ini ada beberapa titipan seperti saham Pegas, saham PTBA dari member kami untuk dibahas di YEFTALK malam ini ya. Jadi silakan apabila Anda member, Anda bisa memberikan ide saham juga untuk dibahas di YEFTALK ya. Nah, ini pembahasan pertama kita akan ambil dari ide member kami di private trading room yaitu PTBA yang hari ini mengalami kenaikan signifikan. Jadi di YEFTALK terakhir kita sudah membahas terkait potensi kenaikan PTBA yaitu rounding menuju 5.000 ini, dan hari ini kenaikannya merupakan kenaikan yang cukup signifikan dengan ditandai breakout di 4.100 setelah tertahan di perdagangan sebelumnya. Hari ini PTBA naik dengan signifikan dengan volume yang besar. Ya, ini adalah merupakan proses menurut kami menuju level 5.000. Jadi apabila Anda menonton YEFTALK sebelumnya untuk pembahasan PTBA ini atau misalkan Anda belum menonton, silahkan cari di Telegram kami YEF Advisor, kemudian cari kodenya PTBA, nanti akan muncul di edisi berapa saja kita bahas PTBA yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi potensinya adalah lanjut membentuk rounding ke 5.000-an. Oke, kemudian kita lanjut ke Pegas. Ini pertanyaan ini banyak juga dikonsultasikan terkait penutupan hari ini yang breakout. Ini adalah analisa sebelumnya di YEFTALK terakhir, di mana Pegas itu terkonsolidasi di area 1.600 dan 1.300 ini ya. Dan hari ini breakout. Nah, ini adalah penutupan yang cukup signifikan dengan volume yang signifikan. Nah, kebanyakan konsultasinya adalah apakah ini adalah reversal dari tren turun Pegas jangka panjang, karena Pegas ini sudah turun jangka panjang ya cukup lama sejak 2014 yang lalu ya, setelah dia mencapai puncak di 2014 yaitu di 6.000-an, kemudian dia membentuk double top dan neckline 4.400 ditembus, otomatis dia mengalami penurunan secara bertahap dari 4.000-an menuju ke terakhir membentuk level terendah di 2020 ketika market jatuh akibat pandemi di bulan Maret, yaitu di 600 ya ini ya. Sebentar. Di level terendahnya adalah 605. Dan hari ini dia Pegas mengalami kenaikan. Apakah kenaikan kali ini sudah mengkonfirmasi pembalikan arah tren turun dari 2015 yang lalu? Menurut kami selama dia tidak naik di atas EMA 60 yang saat ini berada di 1880, kenaikan ini masih kami anggap sebagai kenaikan pullback, melanjutkan kenaikan dari penurunan signifikan di bulan Maret, yaitu ini proses recovery-nya. Jadi potensinya ini saat ini masih melanjutkan kenaikan ke 1.800 untuk menguji EMA 60. Jadi ini kenaikan hari ini breakout dari resist konsolidasi untuk melanjutkan pullback. Ya, menjawab ya. Sudah menjawab banyak pertanyaan seperti itu. Oke, kemudian kita membahas saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di edisi YEFTALK edisi kemarin 23 Mei ya. Jadi Bapak Ibu, apabila Anda menonton YEFTALK ini, silahkan apabila Anda memiliki saham yang ingin dibahas di YEFTALK, silahkan masukkan di kolom komentar, sertakan keterangan kenapa Anda ingin saham tersebut dibahas, apakah Anda ingin beli atau apakah sudah punya, dan bagaimana istilahnya
keinginan Anda dibahasnya seperti apa? Silahkan masukkan di kolom komentar. Kita akan jawab di Jeff Talk berikutnya, edisi berikutnya. Dan apabila Anda merasa Jeff Talk ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara klik like dan share ke teman-teman Bapak Ibu atau keluarga atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading ataupun investasi saham, diajak nonton Jeff Talk setiap malam secara gratis. Oke, kita masuk ke pertanyaan atau ide saham yang ada di kolom komentar Jeff Talk edisi 23 Mei. Yang pertama dari Pak Agus Suparta Aryawan, Toba. Di sini cuma diketikkan kode saham, jadi kita akan memberikan secara view jangka pendek teknikalnya. Jadi Toba ini terakhir dia mengalami kenaikan di 150 ya, yang ini kami sampaikan kemarin, mungkin Bapak Ibu sudah ingat juga. Untuk PTR kita kebetulan manfaatkan kenaikan Toba kemarin untuk sell on strength karena memang di situ ada EMA 60. Jadi kita tidak ekspektasi harga lebih tinggi lagi ini ya. Kita coba kasih tahu kemarin PTR ini salah satu yang menyumbang profit sekitar 9% ya di PTR. Jadi ya menurut kami ini adalah salah satu keputusan terbaik yang dibuat oleh advisor di private trading room untuk menjual dengan segera ya. Ini ya, kita jual tanggal 23 Mei di 1145 sampai dengan 1140. Jadi ini adalah keputusan terbaik karena kita hanya trading di saham Toba dan plan kita hanya untuk swing trade. Swing trade ya, itu artinya kita hanya memanfaatkan ayunan naiknya saja. Nah, kebetulan level jadi Toba kemarin kita jual karena memang sudah mencapai target, yaitu di atas TP1 kita. Ini profit kemarin itu sekitar 9% pas ya. Jadi ya itu lebih dari cukup untuk swing trade di saham Toba ini. Oke, kemudian lanjut ya. Jadi Toba saat ini masih berpotensi turun selama dia tidak menembus EMA 60 atau dia tidak mematahkan tren turun ini ya. Jadi tren turun ini masih akan diuji mungkin dalam jangka pendek. Support terakhir yang dibentuk adalah di level psikologi 1000. Jadi mungkin kalau dia turun lagi untuk naik, untuk menguji kembali, dia harus turun dulu ke 1000 ya. Harusnya 1035 atau 1000 level psikologis. Oke, cepat saja. Kemudian dari Bu Desi Risliana, NICL. Ini juga hari ini kita trade sell on strength NICL karena kita lihat NICL tidak terlalu kuat untuk melanjutkan kenaikan ya. Ini kita coba lihat. Tunjukkan hari ini kita sell NICL di private trading room di harga 91 sayangnya, tidak di 100, padahal hari ini sempat naik di 100 gitu ya. Sebentar ya, kita tunjukkan. Nah ini ya, kita sell di harga 90.91. Profitnya sebentar, saya juga lupa karena ini yang menjalankan advisor. NICL hari ini kita realisasi yang kedua 9,8% profitnya gitu ya. Nah, tentu saja ini merupakan kenaikan-kenaikan yang seperti biasanya karena NICL ini memiliki karakteristik ketika dia gap up di harga yang sangat tinggi, biasanya akan dilanjutkan penurunan seperti yang terjadi di hari ini. Jadi kemungkinan NICL ini arahnya masih ke atas, namun dalam prosesnya dia bisa turun dulu ke 85 sehingga kita take profit dulu. Mungkin besok kalau memungkinkan kita akan melakukan buyback di saham NICL ini. Oke, sementara ini seperti itu. Dari Pak Ipung, nasi. Oke, saham nasi ya. Di sini saya ada posisi kalau dilihat dari chart daily, apakah indikasinya akan break resistance, apakah bisa menambah posisi. Oke, kita lihat dari nasi ini sekarang ini mirip-mirip dengan Toba tadi sedang menguji EMA 60. Jadi kalau ingin menambah, saran kami sebaiknya di atas 328 ke atas untuk ya kita katakan itu lebih aman. Sekarang ini dia sudah mematahkan tren naik, namun EMA 60 ini menurut kami juga penting untuk kita jadikan konfirmasi
kelanjutan, karena kalau misalkan dia break di atas 328 atau 560 harusnya secara probability dia lanjutkan kenaikan. Saya nggak tahu ini berapa persen dia sudah punya dan di harga berapa belinya. Kalau misalkan mungkin kita tahu misalkan katakanlah harganya di harga yang rendah dan PV-nya kecil, mungkin harga saat ini bisa beli. Tapi kalau sudah posisinya besar, sebaiknya memang tunggu di 328 karena di sini adalah target swing di EMA 60 sementara ini. Dan ini kebetulan juga ada resist di 328. Oke, lanjut. Dari Pak Sugih Buntaran, kalau loss disebut nggak apa-apa lah buat pengalaman. Setiap kinerja kami selalu dilaporkan, profit dan loss, baik itu di layanan trading ataupun investing, peer dan peers, semuanya ada laporan kinerjanya. Anda bisa lihat di laporan kinerja kami, Anda ketik Anda cari di laporan terakhir di 2022, misalkan di bulan April, Anda akan menemukan profit dan loss di saham apa saja. Layanan kami kita selalu bangun dengan kejujuran. Apa yang kita dapatkan dari situ adalah keberkahan. Kalau kita nipu orang ya itu tidak baik. Lagian kita juga kemarin di Yeftalk terakhir kita juga kasih tahu kalau di peer pun sekarang ini masih ada yang floating loss tapi kita masih hold. Maka kita tidak share sahamnya apa karena itu adalah rahasia member-member kami. Gitu loh Pak Sugih Buntaran, terima kasih. Kemudian itu ya sudah, berarti Pak Agus tadi sudah toba untuk BP-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di Twitter kami, kita update kemarin di Twitter terkait saham BP ya. Kemarin itu kita update di saham BP hotlist ya, masuk hotlist. Nah itu Anda bisa coba lihat di sini ya. Nah ini ya, di sini ada BP sudah breakout ya. Sementara ini hari ini BP sepertinya meretest resist atau support baru tersebut kalau kita lihat di time frame H4. Jadi ini penurunan dengan volume kecil ya. Kalau besok bisa balik di atas 93 atau 94, ini harusnya sangat bagus untuk BP lanjutkan kenaikan. Begitu kira-kira. Ini kemarin kemarin kita juga trading di BP, ini juga alhamdulillah profit juga. Salah satu saham yang kita tradingkan, yang kita share di Twitter, mungkin kita juga trading ya. Oke, itu saja untuk Yeftalk kali ini. Semoga Yeftalk dapat memberikan manfaat, dapat memberikan informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu. Apabila Anda merasa Yeftalk ini menguntungkan Anda, memberikan informasi yang menguntungkan untuk Anda, silahkan dukung kami dengan klik like, dengan share. Apabila Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yeftalk kali ini. Semoga kita dapat mengambil apa yang sudah saya sampaikan ini dengan positif. Jangan lupa untuk menganalisa ulang dan membuat trading plan ataupun investing plan. Itu saja, sampai jumpa di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.